satu ini berasal dari kota Palembang. Ia merupakan juara 1 dari DISC Season 1. Ia sering mendapat standing ovation dari para juri karena materi-materinya yang brilian. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Aldo. Halo, aku Muhammad Ronaldo. Jangan lupa dukung aku di babak eliminasi DISC Season 2 dengan cara vote di aplikasi Firman Online Store. Kalian juga bisa kasih bintang 5 saat live streaming di channel YouTube Firman Indonesia TV setiap hari jam 7 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ngomongin masalah film, Bang, aku itu adalah orang yang kalau nonton bioskop itu harus sempurna, Bang. Itu kenapa aku tuh sering banget bermasalah sama orang-orang yang ya hampir semua orang lah. Kenapa? Karena banyak banget orang-orang nyebelin di dalam bioskop, Bang. Contohnya, pernah sekali aku ngedate sama cewek cantik banget, Bang. Tapi napasnya ya ampun bau banget, Bang. Ini orang yang kena corona kalau ngedate sama dia sembuh, Bang, penciumannya. Kalau aku pikir-pikir ya, Bang, ya harusnya aku tuh nonton sama cewek ini pas pandemi ini, Bang. Karena ada physical distancing. Jadinya ada alasan buat aku gak duduk deketan sama dia. Aku duduk di kursi 7C, dia duduk di Makassar. Gak apa-apa jauh, yang penting gak kecium ya kan. Satu lagi orang yang paling aku benci di bioskop itu adalah orang yang bawa anak kecil. Betul. Maksudku gini, boleh bawa anak kecil itu boleh, tapi pastiin dulu kalau anakmu itu bukan titisan dajal gitu, nggak nakal. Kayak waktu itu aku inget experienceku nonton film hancur gara-gara anak kecil, Bang. Waktu itu aku inget banget aku lagi nonton film Joker. Aku masuk, aku cari kursiku, tepat di belakangku ada anak kecil dan bapaknya di sebelahnya. Anak kecil itu rambutnya agak-agak klimis gitu. Dia pakai jersey Barca dan mukanya tuh yang aku ingat agak-agak berminyak gitu. Ya, Bang, tau lah. Pokoknya kalau kita lihat dari penampilannya, ini anak gedenya gak bakalan sukses-sukses banget. Perasaanku udah gak enak, Bang. Kenapa? Karena nih anak dari mukanya dia udah kelihatan dia nakal. Dan bener aja sepanjang film kursiku tuh ditendangin sama dia, Bang. Jedak, jedak, jedak. Dan aku tuh inget banget waktu itu aku tuh nonton di bioskop biasa, Bang, bukan di Dufan, gak ada efek guncang harusnya. Ya ampun, nyebelin banget, Bang. Akhirnya aku coba ngomong baik-baik sama bapaknya, Bang. Aku bilang, Pak, kaki anaknya tolong, Pak, dijagain. Abang tahu jawaban bapaknya apa? Dia bilang, ya elah Mas, kursi doang. Ya elah Mas, kursi doang loh, Bang, katanya, Bang. Pengen banget tuh rasanya aku tuh ke belakang tuh kupatahin kaki anaknya. Biar kalau dia marah bisa ku jawab, iya elah Pak, kaki doang. Kenapa anak kecil bisa nakal begini, Bang? Menurutku karena zaman sekarang anak kecil itu udah terlalu sering dispesialkan. Jadinya nakal. Makanya nih untuk semua orang tua yang nonton, please banget, sekali aja kalian tuh kasih pengertian yang realistis kepada anak kalian. Misalnya anak kalian lagi duduk gak ngapa-ngapain gitu, kalian datangi, kalian bisikin, Nak, kamu gak selucu itu kok. Gak semua orang suka sama kamu. Ayah salah satunya. Terus kalian pergi. Dia pasti bakal mikirin itu seharian, Bang. Pasti. Dan bahkan mungkin ke depannya dia bisa depresi. Tapi setidaknya aku bisa nonton Joker dengan tenang gitu. Ya worth it lah. Atau kalau nggak mau gitu kita bisa cari solusi lain gitu. Misalnya untuk para pengelola bioskop bisa buat peraturan yang benar-benar ketat gitu. Misalnya anak kecil dan orang dewasa tempat duduknya dipisah. Orang dewasa duduk di belakang, anak kecil di Makassar. Makasih Aldo, terima kasih. Ya, bagus. Aduh. Ini datang dari keresahan yang tulus. Ya. Dari dan ini mewakilkan beberapa keresahan orang banyak juga tentang bahwa di bioskop itu tidak semua orang datang dengan mental ingin menikmati sebuah karya gitu. Jadi menurut gue bagus banget dan pembahasan dia mengenai anak kecilnya juga keren kok. Ya. Dan ini makin ke belakang makin ger ya. Iya. Yang pertama tek-tek itu makin ke belakang makin ger, bagus. Jadi yang paling gue suka dari Aldo itu adalah kehebatannya dia dalam mencari titik tawa. Jadi sebetulnya sepele dia bisa ngomong kayak gini. Ya tapi pastiin dulu anaknya nggak nakal di bioskop. Iya. Tapi ngomong nggak nakal di bioskop aja itu dia ganti jadi titisan dajal. Lucu. Dan itu kesempatan. Jadi kayak ya betul. Kayak tadi perempuan tadi yang napasnya bau maksudnya
dia pinter banget nyari-nyari itu, dan jadi cerita yang mungkin nih buat temen-temen ya, maksudnya kalau teman-teman cerita sesuatu yang datang dari pengalaman, ya, jadi dia betul bentuknya storytelling, tapi gimana biar storytelling itu punya titik-titik tawa itu harus dicari sih. Gitu. Ya, dan dia ini pengeksekusiannya bagus. Bagus banget. Dan gini ya, ini yang menunjukkan karena memang dia nih terbantu karena Aldo ini naturally funny, dia likable. Sebenarnya ketebak tuh, dan anak ini udah pasti ke Makassar. Tapi apapun itu lucu aja, timingnya bagus. Oke. Terus tadi kayak mungkin buat teman-teman juga editannya dia perlu ditiru ya. Jadi dia cut antar beat tuh rapet gitu. Ya. Tapi kita bakal ngobrol langsung dengan Aldo. Kita bakal Kenapa? Waduh. Udah sehat, Dok? Sehat Bang, alhamdulillah. Mantap. Tapi belum negatif sih. Apa? Belum negatif, masih positif. CT berapa? CT-nya berapa? Itu 35 apa ya? Oh, oke, udah aman. Bentar lagi. Aman lah, seperti lo di Orang-orang malam masih ini pada aman takut. juga. Kenapa? Orang-orang masih pada takut. Iya, wajar lah, nggak apa-apa. Oke, ada yang disampaikan Coki Adri? Tapi itu pengalaman nyata ya, yang lu Ya. di iniin sama anak kecil. Tapi menurut Ya, gue ya. ya itu mewakili banyak sekali keresahan masyarakat Indonesia tentang bioskop sih. Dan yang paling gue suka dari materi anak itu adalah lu sebenarnya demi menonton Joker dengan tenang, nggak peduli dengan mental health anak-anak sebenarnya. Itu bagus banget. Itu bagus banget, itu Mungkin lucu dia banget. depresi deh, tapi paling nggak ya gue. Bagus. Ya karena pada akhirnya kita tahu lah ngelihat kondisi dunia kayak gini, pada akhirnya mereka juga akan kena mental health juga. Bener, lucu banget aja. Itu banget, Bre. Dari Adri yang gimana Adri? Nggak ada, dia bagus banget, dia konsisten. Terbukti malam ini tema yang dia pilih nggak menyandung diri sendiri. Ya. Tapi kita bertanya dulu. Dok, lo tadi nonton peserta-peserta lainnya? Nonton Bang, dikit-dikit. Gimana menurut lo dengan lo memilih tema film, lo menyesal atau kayak oke ini udah pilihan tepat? Dikit menyesal sebenarnya Bang, karena ini ternyata lucu sekali. Tapi kayaknya udah nyandung 2 orang. Iya, udah jadi 2 orang loh. Ada Bonar dan Widaka tadi tersandung. Tapi lucu-lucu ya peserta-peserta lain menurut lo Lucu-lucu, gimana Bang. Mari? Saya tidak menyangka apalagi yang Kang Riki itu ya ternyata Satpam bisa observasi terhadap filman luar biasa. Padahal tadi mau aku sandung rencananya Kang Riki itu Bang. Oh, iya. Oke, Dok, selalunya ada satu orang lagi Didi. Kalau lu bisa kasih prediksi dikit, Didi bakal kayak gimana malam hari ini, Dok? Nah, Kang Didi ya mungkin Kang Didi punya materi lama dari dia kan pernah tema film di Suci dulu kan ya. Mungkin bisa ngebawain yang itu. Cuman kayaknya enggak sih, pasti Kang Didi bakal lebih dalam juga ya karena udah nggak terkira nih ternyata yang tadinya mau saya sandung lucu-lucu sekali sih, saya tidak berani mengira. Iya. Oke, kalau ada yang mau disampaikan buat para penonton di rumah, Dok? Buat teman-teman di rumah terus tonton Firman pastinya, tapi bagian saya aja karena yang lain kayaknya ya mereka promo sendiri lah. Iya. Itu sih. Oke, kalau gitu thank you, Dok. Semoga minggu depan udah hasilnya udah positif ya. Udah negatif. Amin. Thank you Bang. Iya. Karena Hal positif itu sekarang jelek ya. karena kita bisa melihat bagaimana mental health Aldo sendiri dalam menghadapi terlalu lama isolasi mandiri. Iya. Kita lihat udah mulai diikat kepalanya. Udah seperti ODGJ di film sinetron. Yang orang Jadi juga. biar nggak ke depan aja Bang. Oh iyalah bercanda. Blok. Ya udah, Dok. Thank you, Dok. Sampai ketemu lagi, Ya, Dok. Bang. Thank you.